kelompok 5. Nama aku Aima. Aku Muna. Aku Artika. Aku Putri. Aku Sulis. Jadi di sini kita akan ngobrol singkat nih tentang pentingnya kode etik dalam psikologi. Check it out. Halo semuanya. Hai. Terima kasih banget loh udah nyempatin waktunya di tengah kesibukan. Udah mau jadi narasumber kita di episode kali ini di podcast Psiko Insight. Kenalin, nama aku Tika. Aima. Sulis. Putri. Oke teman-teman, hari ini narasumber kita adalah mahasiswa psikologi nih. Guys. Mereka akan menjadi calon-calon psikolog di Indonesia. Amin. Kira-kira apa nih yang bakal kita bahas untuk episode kali ini? Apa sih yang lagi booming di dunia psikologi saat ini? Kode etik nggak sih? Iya. Iya. Jadi sekarang lagi marak-maraknya tentang kode etik. Pelanggaran Kode etik. Berarti kita hari ini bakal membahas tentang kode etik ya. Iya tuh. Oke. Aku boleh jelasin sedikit nggak kode etik psikologi itu kayak gimana? Jadi bahasa gampangnya itu kode etik itu aturan main yang harus dipatuhin oleh psikolog dan mahasiswa. Tujuannya untuk menjaga keprofesionalisan dan menjaga klien. Iya, dan bukan cuma aturan formal, namun juga ada panduan moralnya. Jadi layanan psikologi itu ingin kliennya itu tidak dirugikan. Berarti ini sangat penting ya, kayak jadinya kayak rambu lalu lintasnya psikologi ya. Iya, betul sekali. Soalnya kalau nggak ada kode etik, kalian pasti juga akan dirugikan, juga masyarakat nggak bakal percaya nggak sih sama psikolog. Betul. Nah, yang intinya itu sebenarnya kita sebagai calon psikolog itu adalah kode etik itu fondasi bagi seorang psikolog agar pelayanannya nggak asal-asalan, menggunakan alat tes dengan benar seperti itu. Berarti emang berperan penting banget ya kode etik ini sendiri ya. Iya, sangat berperan penting. Mungkin kita bahas ke intinya kali ya. Inti dari kode etik sendiri tuh kayak gimana sih, dia menjaga apa aja? Kalau dalam psikologi itu kode etik itu wajib, psikolog itu wajib menjaga kerahasiaan kliennya agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh klien seperti menyebarluaskan apapun yang klien ceritakan, terkecuali memang diizinkan oleh kliennya. Misal kayak kecuali kondisi tertentu ya, misalnya kayak klien membahayakan diri sendiri atau klien membahayakan orang lain. Wah, membahayakan orang lain atau diri sendiri tuh kayak gimana tuh? Kayak misalnya kalian ada masalah nih, dan itu tuh membutuhkan data-data yang dimiliki psikolog. Jadi psikolog boleh untuk memberikan informasi dari data-data klien itu ke pihak yang berwenang, misal polisi. Iya, contoh kecilnya itu ya seperti sekarang ya banyak yang bunuh diri, apalagi mahasiswa kan. Jadi itu contoh kecil dari kode etik. Sebenarnya sebagai seorang psikolog itu nggak apa-apa untuk memberikan informasi, tapi memberikannya itu ke yang bersangkutan, kayak seperti keluarganya, keluarga klien, pasien gitu. Berarti itu boleh disebarluaskan cuman karena kalau ada kondisi tertentu ya. Itu karena ada kondisi yang terdesak klien, yang merugikan klien atau orang lain. Oke. Selanjutnya juga psikolog tuh harus bekerja di bidangnya. Gak boleh nih asal-asal sok bisa dan itu merugikan klien. Kayak misal kita ada klien nih, terus kita salah diagnosis, itu ngerugiin klien banget gak sih? Iya, betul. Itulah makanya kita sebagai psikolog harus memberikan layanan yang berkualitas kepada klien kita, menjaga kerahasiaannya agar nggak asal-asalan menjadi profesi psikolog. Itulah diadakan kode etik. Iya, terus klien juga harus diperlakukan dengan hormat dan tidak ada diskriminasi.
Jadi seorang psikolog itu harus menjunjung tinggi kejujuran pada klien. Jangan sampai klien itu dimanipulasi hanya karena untuk kepentingan psikolog pribadi. Wah, makin asik nih pembahasan kita ya tentang kode etik psikologi ini. Boleh minum nggak ini? Silakan diminum. Iya. Terima kasih. Iya. Biar mudah kebayang nih sama penonton-penonton kita yang ada di rumah, kira-kira pelanggaran kode etik itu yang kayak gimana ya? Contoh kecilnya tuh, misal kita nanti udah jadi psikolog ya, kita kan calon psikolog, terus kita sebagai Gensi pasti mempunyai second account, dan nanti kita bisa bikin story dan menceritakan apa yang klien sampaikan ke kita, itu udah termasuk melanggar kode etik. Karena kan walaupun kita nggak menyantumkan nama dari kliennya dari story kita, itu udah termasuk melanggar sih. Contoh kecilnya juga ya, jadi misal seorang psikolog menyuruh kepada klien ini untuk ikut tes, misal ikut tes minat dan bakat, padahal seorang klien tidak membutuhkan itu. Nah, itu udah termasuk pelanggaran sebenarnya, karena alat tes itu tidak dipergunakan untuk beban untuk umum. Itu ada usianya, ada kebutuhan tertentu, tergantung kliennya butuhnya apa gitu. Baru seorang psikolog boleh memberikan alat tes. Kalau dalam perkuliahan kita itu tidak boleh mengupload hasil tes teman kita. Maksudnya menyebarluaskan hasil teman itu yang kayak gimana? Jadi di perkuliahan itu kan kita banyak praktikum ya. Contohnya kayak wawancara atau konseling gitu. Itu kan pasti responden menjawab sesuai isi yang ada dalam diri mereka. Nah, itu tidak boleh diupload hasilnya. Wah, ini benar-benar contoh-contoh hal yang kecil ya, sebagai dasar-dasar juga. Berarti itu emang sangat penting ya dan diatur oleh kode etik ya. Iya, Sangat penting. Mungkin nih penonton kita di luaran sana banyak yang akan jadi calon-calon mahasiswa psikologi. Mungkin mereka belum tahu nih kenapa sih kode etik itu wajib dan penting dipelajarin sejak bangku kuliah. Iya, karena jika nanti kita menjadi seorang psikolog atau ahli psikologi itu kita langsung terjun ke lapangan. Jadi sikap dan keprofesionalitasnya itu sudah diterapkan dari bangku kuliah. Dan kode etik itu bukan cuma teori kosong ya, tapi juga nanti digunakan dalam praktiknya. Kalau kita udah jadi psikolog, itu kita menerapkan kode etik itu ke klien yang kita tangani. Betul, biar kita sebagai psikolog juga nggak salah langkah dalam mengambil keputusan, dan kita sebagai psikolog, calon psikolog ini bisa menjaga reputasi sebagai seorang profesionalis psikolog nanti. Kode etik ini juga bikin kita jadi lebih peka dan lebih bertanggung jawab dalam mengambil tindakan. Wah, asik banget pembahasan kita kali ini. Kita tadi udah membahas tentang tanggung jawab untuk psikolog, tentang hal-hal yang dilanggar, terus kita juga mempelajari apa yang wajib dijaga oleh seorang psikolog dan mahasiswa psikologi. Itu pembahasan kita ini tadi benar-benar kayak wow, ini sangat berdaging banget, dan juga bisa bekal untuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa psikologi ya. Iya, betul. Itu sangat penting. Sangat sih. bermanfaat ya pembicaraan kita kali ini. Dan juga bukan untuk pendengar psikologi aja, untuk semua audiens juga bisa paham nih. Iya. Ternyata di dunia psikologi itu emang benar-benar diatur sama kode etik ya. Iya. Sesuai dengan kode etik. Bahkan untuk klien-klien juga jadi tahu nih hak-hak kita itu sebagai klien gimana. Mungkin ini juga bisa menjadi bekal ya untuk semua audiens kita, karena kan zaman sekarang ini kayak masih tabu ya
datang ke psikologi. Betul. Kayak harusnya dengan mendengar ini mereka lebih open karena data klien, masalah klien itu benar-benar dirahasiain. Rahasia. Lebih aware lagi ya sama kesehatan mental. Oke, mungkin untuk pembahasan kita kali ini untuk semua audiens kita itu kayak kalau emang lagi ada masalah nih, itu bisa menghubungin psikolog-psikolog yang ada di kotanya. Dan tenang aja, rahasia kalian akan terjaga. Mungkin ada satu kata untuk audiens kita. Jangan pernah takut, jangan pernah malu datang ke psikolog, dan kerahasiaan kalian pasti akan terjaga. Kita tutup ya podcast kita kali ini. Terima kasih. Selamat Ya, malam. terima kasih juga.